Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Angelina dari kelas 12 MIPA 3. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia bab 2 kelas 12, yaitu tentang dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. A. Dinamika politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa kemerdekaan adalah sistem presidensial, di mana Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama. Penerapan sistem parlementer mulai diusulkan. Usulan tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada 14 November 1945. Maklumat tersebut menyatakan prinsip pertanggungjawaban Presiden kepada parlementer. Berdasarkan maklumat tersebut, kabinet berdiri di atas menteri yang bekerja kolektif dengan pemimpin seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh kepala negara. Format itu pun disetujui oleh Presiden Soekarno. Sistem parlementer mulai berlaku pada November 1945 dengan membentuk kabinet baru dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pada 23 Februari 1946, Sultan Syahrir menyerahkan mandat kepada Soekarno-Hatta. Pada masa awal kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP, yang mana fungsinya yang awalnya sebagai membantu presiden menjadi majelis legislatif. Fungsi legislatif KNIP tersebut berlangsung selama MPR dan DPR belum terbentuk. Selanjutnya, pada 14 Januari 1946, pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. 2. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir. Muhammad Natsir adalah Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Pada 22 Januari 1951, PNI melalui Hadi Kusumo mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintahan tahun 1950 tentang pemindahan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantikannya dengan undang-undang yang baru yang lebih demokratis. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpin bersifat nasionalis dengan koalis dari berbagai partai. Akan tetapi keinginan Natsir tersebut tidak terlaksana karena rebutan kursi antara PNI dan Masyumi di kabinet. Akhirnya, pada tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Yang kedua yaitu Kabinet Sukiman. Sukiman resmi memerintah sejak 26 April 1951. Akan tetapi, Kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan. Salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara barat. Kondisi ini ditunjukkan dengan mendatangkan MSA pada 15 Januari 1952. Akhirnya, pada 23 Februari 1951, Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Lalu digantikan dengan kabinet yang ketiga, yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo memerintah sejak 30 Maret 1952. Pada masa pemerintahannya, yang menarik di Kabinet Wilopo ini adalah menerapkan sistem zakon kabinet, yaitu kabinet terdiri dari menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Kabinet-kabinet yang ahli di bidangnya. Akhirnya, pada tanggal 2 Juni 1952,
Kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya itu Kabinet Ali Sastroadmijojo I. Pelantikan kabinet ini dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Faktor utama jatuhnya kabinet ini adalah masalah pergantian pimpinan TNI AD yang dikenal sebagai perwira TNI perwira 27 Januari 1955. Akhirnya pada 24 Juli 1955 Kabinet Ali Sastroadmijojo I mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan dilanjutkan dengan kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini resmi dilantik pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet ini terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Pada masa pemerintahan, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu, tepatnya pada 1951. Jadi kabinet ini adalah kabinet yang pertama kali berhasil melaksanakan pemilu. Pemilu yang dilaksanakan terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama untuk memilih parlemen dan tahap kedua untuk memilih anggota konstituante. Akhirnya pada 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Dilanjutkan dengan kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Ali Sastroadmijojo II. Kabinet ini resmi dilantik pada 20 Maret 1951. Kabinet ini terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Pada tanggal 14 Maret 1956, Kabinet Ali Sastroadmijojo II mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Kabinet yang terakhir yaitu Kabinet Juanda atau Karya. Kabinet ini resmi dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawidjaja. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Karya terjadi pergolakan yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Peristiwa ini memicu keadaan politik demokrasi liberal. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret presiden tersebut, berakhirlah masa jabatan Kabinet Karya. Sistem perpartaian. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia membentukkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan dari partai politik. 4. Pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum 1945 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan umum pertama tahun 1955 diselenggara pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada pemilu pertama, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan PPI. Pemilu tahun 1955 dianggap berhasil dan menjadi pemilu yang paling demokratis yang pernah dilaksanakan di Indonesia. 5. Yaitu kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante. Tugas utama konstituante adalah merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Mengapa konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar? Karena perdebatan berlarut-larut dalam konstituante, adanya perselisihan antar partai, munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. B. Dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Masa awal kemerdekaan, permasalahan ekonomi, yaitu ada hiperinflasi. Hiperinflasi berarti kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Hiperinflasi ini menyebabkan nilai uang kertas
mengalami kemerosotan secara berlebihan. Yang kedua itu adalah blokade ekonomi negara. Blokade ekonomi negara pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia. Aksi blokade ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Yang ketiga itu adalah kekosongan kas negara. Penghasilan Indonesia saat itu hanya bergantung kepada sektor pertanian. Upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian di Indonesia yaitu salah satunya mengatasi masalah keuangan, menembus blokade ekonomi Belanda, menyerahkan konferensi ekonomi, membentuk planning board atau badan perancangan, melaksanakan Kasimo Plan, membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi, melaksanakan program pinjaman nasional. 2. Masa demokrasi liberal, pemikiran ekonomi nasional. Sumitro Dodo Hadikusumo merupakan Menteri Keuangan pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Beliau berusaha merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Gagasan tersebut diwujudkan melalui Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP atau sering disebut Plan Sumitro. B. Sistem ekonomi liberal. Upaya pemerintah Indonesia juga berusaha untuk melepaskan ikatan ekonomi antara Indonesia dan Belanda. Salah satunya yaitu dengan Perundingan Finansial Ekonomi atau FINEX, Biro Perancangan Keuangan, dan Rencana Pembangunan 5 tahun atau RPLT. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Kebijakan pemerintahan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada saat itu, yang pertama itu dengan cara gerakan benteng, yang kedua itu nasionalisasi perusahaan asing, yang ketiga itu adalah sistem ekonomi Alibaba. Kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Bila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.